Jauh-jauh belajar di Amerika, endingnya kembali ke Garut, kampung halamannya. Tentunya demi mewujudkan impian majukan potensi pertanian tanah air. Ia pun bertekad ilmu yang didapat bisa diamalkan demi kebaikan. Dan berikut inspirasinya dalam Fakta Baik. Mungkin inilah jalan ninja yang saya pilih gitu kan. Bagi saya, para petani jangan patah semangat, terus menanam, dan pastikan kalau bisa berkolaborasi dan bersinergi. Sehingga sinergi dan kolaborasi itu memberikan suatu kekuatan besar untuk kita bisa lebih berdaya, untuk kita bisa lebih berkontribusi untuk pertanian Indonesia yang lebih baik lagi. Sandang, pangan, papan menjadi kebutuhan dasar yang tak bisa dilepaskan dalam kehidupan. Namun, menjadi ironis, kala di negeri agraris harga kebutuhan pangan justru meningkat drastis. Ketika anak muda seolah alergi menjadi petani, Rizal Fahreza tak mau berdiam diri. Ia datang mengedukasi dan juga mendampingi para petani untuk meningkatkan hasil produksi dan memperbaiki taraf ekonomi para petani. Sekelumit fakta baik dari Garut. Tirakat mimpi, upaya mandiri di negeri Pertiwi. Aroma alam pagi di Garut, Jawa Barat ini terasa khas bagi saya. Menyegarkan sekaligus menyejukkan. Pantas kalau berjuluk Swiss Van Java. Layaknya di Swiss, Eropa sana menghampar alam hijau yang bikin sejuk kehidupan. Pun demikian di Garut, Jawa Barat. Lahan pesawahan masih menghampar meskipun mulai terdesak oleh kebutuhan zaman. Di sini pula sosok Rizal Fahreza, anak muda Garut, fokuskan impian untuk memajukan potensi pertanian di kampung halamannya. Selama bertahun-tahun faham, rasanya ironi jadi anak seorang petani. Disebut pahlawan pangan, tapi di sisi lain terlalu menderita lantaran permainan tengkulak atas beras yang dihasilkannya tiap tahun. Atas motivasi itulah ia bergelut di industri hortikultura. Bukan semata demi untung pribadi, lebih lanjut, ia ingin para petani di kampung halamannya sejahtera. Langkah sederhananya tentu kami di Eptilu memberikan mendeliver atau mengirimkan benefit-benefit kepada petani sehingga petani bisa lebih stabil. Yang pertama, kita membantu menyusunkan jadwal pola tanam mereka. Kita mulai dari rencana jadwal pola tanam. Kemudian yang kedua, kita bantu menghubungkan kepada off-taker, kepada market. Dan yang ketiga, kita pastikan hasil yang dari para petani itu kita ambil hasil panennya dan kita kirimkan ke para off-takernya. Dan yang keempat, kita pastikan bahwasanya pembayaran dari off-taker itu sampai kepada petani. 52% perekonomian di Kabupaten Garut bertumpu di sektor pertanian. Jadi potensi sebenarnya jika dikelola maksimal oleh pengetahuan. Pemuda 31 tahun ini pun 1000% yakin. Jauh-jauh belajar ke Amerika, endingnya memang bertakdir di sini, di Garut, kampung halamannya. Setiap sore di weekend itu saya nongkrongnya di pelabuhan. Di sana setiap sore itu tiba saatnya kapal-kapal besar pengangkut bahan baku ekspor impor itu menyandar. Kapal besar hadir di pelabuhan, saya sandar, saya lihat beberapa banyak bendera-bendera dari misalnya dari Inggris, dari Jerman, kemudian dari Asia juga, dari ASEAN, misalnya dari Thailand. Tapi saya melihat kok masih jarang nih bendera kapal-kapal dari Indonesia gitu kan. Atas dasar tersebut saya kontemplasi, saya renung, kayaknya saya harus balik deh ke negara saya. Saya coba mengembangkan pertanian saya dalam skala kecil, kemudian mengagregasi, harapannya saya bisa mengekspor, kemudian meningkatkan nilai tambah produk pertanian di negara saya. Inovasikan konsep bertani tumpang sari, Rizal dan Koperasi Eptilu luaskan konsep tumpang sari menjadi pola tanaman pengaman cash flow. Jadi
tumpang sari itu atau pengaman cash flow dilakukan adalah untuk menjaga bagaimana income petani bisa diatur. Karena contohnya petani menanam tanaman jeruk. Tanaman jeruk bisa dipanen saat 1,5 tahun sampai 2 tahun. Untuk menunggu tanaman jeruk itu petani kita tanam cabai. Karena tanaman cabai itu baru 4 bulan bisa dipanen. 4 bulan masih kelamaan, kita arahkan menanam tomat. Karena yang dalam waktu 2,5 bulan sampai 3 bulan bisa dipanen. Kadang 2,5 bulan itu kelamaan, kita arahkan juga menanam sawi atau kubis yang dalam waktu 60 hari bisa bertanam. Dirangkai dengan teknologi dan digitalisasi dalam memasarkan hasil pertaniannya, perlahan para petani bisa surplus penghasilan. Di fasenya itu vegetatif, setelah vegetatif fase berbunga seperti ini, bunga muncul pentil seperti ini dan berbuah seperti ini. Jadi ini dipotong habis, ini muncul lagi. Jadi bingung, berkesinambungan terus Iya. gitu ya Kang ya. Karena dengan catatan supaya nutrisi terus kita jamin. Gitu. Ya, Good People, menggunakan teknologi greenhouse ini bisa meningkatkan produktivitas dari satu tanaman ya Kang ya. Baik, dan ini tuh udah lebih dari 30 kali Kang. 30 kali panen. Dan jika kita melihat ini cabai yang dihasilkan masih sangat segar dan juga besar. Aplikasi berbasis Android dibentuk untuk mengoperasikan sistem penyiraman otomatis. Dengan takaran yang sama di setiap pohonnya, bukan hanya penyiraman, pengaturan suhu di greenhouse juga diatur menggunakan aplikasi yang sama. Kedepan, pengembangan aplikasi ini akan segera dirasakan para petani. Selain mempermudah pekerjaan di ladang, rupa-rupanya hal ini jadi solusi bagi para anak muda yang ingin terjun jadi petani, tapi tak perlu tiap hari kerja di pematang sawah. Cep Ulumuddin atau Uun salah satunya. Pemuda berusia 29 tahun ini merasakan manfaat nyata usai bergabung dan serap ilmu dari Rizal Fahreza. Enaknya bergabung di Eptilo, kita ada kepastian pasar, kepastian harga, juga kepastian pembayaran, Kang. Yang dulunya kan kita beradu dengan pasar, jadi petani udah harus tanam dengan sungguh-sungguh, juga kita harus menjualnya dengan beradu dengan pasar. Nah, kalau dengan Eptilo kan kita fokus di produksi, pemasaran biar koperasi yang memasarkan gitu kan. Yang tak kalah penting, mengubah stigma bahwa jadi petani itu tak keren bagi anak muda. Upaya promosi dilakukan dengan banyak cara. Salah satunya adalah membuka lahan sebagai salah satu destinasi wisata agro. Anak-anak, kaum emak, bapak-bapak bisa datang kapanpun demi sekedar jalan-jalan sembari menyerap inspirasi. Pas kesini itu adalah saya merasa ternyata pertanian itu bisa seru. Pertanian itu tidak membosankan, tidak selalu panas-panasan, tapi bisa dibuat menjadi lebih seru. Dan di sini juga ternyata banyak komunitas yang muda-mudi terutama yang tertarik ikut untuk bertani. Kolaborasi dari hulu ke hilir tak bisa dipisahkan dalam aksinya kala menebar kebaikan. Beragam dukungan mengalir, salah satunya dari pemerintah daerah Garut. Kita bisa membangun inisiasi yang sangat baik ya berkaitan dengan bisnis model yang bisa mengkoneksikan antara hulu dan hilirisasi dalam beberapa komoditas pertanian. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh Mas Rizal melalui Eptilo ini sudah sangat menggugah dan juga membuat suatu inovasi yang baik untuk kelompok-kelompok pertanian di sekitar ya. Merubah wajah pertanian Indonesia menjadi lebih cerah memang bukan hal mudah. Namun, perjalanan panjang ribuan langkah tentu perlu diawali oleh satu langkah sederhana. Keringat dan inovasi Rizal rupa-rupanya diakui banyak kalangan termasuk kala ia dapatkan penghargaan dari Presiden Republik Indonesia. Menebar kebaikan bagi para petani lokal tak hanya soal menuai hasil saja. Lebih jauh dari itu, menanam konsep pikir dalam berladang dengan kolaborasi hingga inovasi digitalisasi. Dari seorang Rizal Fahreza, kita belajar bahwa inovasi dan teknologi bisa menjadi kunci untuk menempa mental mandiri. Kebaikan yang ditanam hari ini akan menjadi ketahanan pangan yang bisa dipetik untuk masa depan.
Anan Surya, Agung Maulana, berbagi fakta baik.